Terpujilah Tuhan kita, hari demi hari Ia menanggung kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih ada, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata di dalam hidup kita. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 dan 47, saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Puji Tuhan. Kita melihat bersama-sama saat ini bagaimana iman Bartimeus. Dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mungkin kita bertanya, siapa Yesus sebenarnya dalam benak Bartimeus? Sehingga dia begitu bersemangat untuk berseru kepadanya. Kita tahu Bartimeus itu adalah orang yang buta. Penglihatan jasmaninya itu terbatas atau dia tidak bisa melihat. Tetapi penglihatan rohaninya, dia bisa mengenali Yesus itu dengan begitu jelas. Dan luar biasa, seruan Bartimeus itu bisa menghentikan langkah kaki Yesus. Kita akan lihat bagaimana Bartimeus menghayati Yesus itu di dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat bahwa Bartimeus mengenal Yesus sebagai anak Daud, sebagai Mesias. Tidak banyak orang saat itu yang memiliki pengenalan seperti ini. Kita tahu kota Yeriko, di sana tidak banyak mujizat yang terjadi. Tetapi Bartimeus ketika mendengar nama Yesus, dia langsung berseru, memanggil dia dengan ucapan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ungkapan ini adalah ungkapan mesianik. Dia mengenal betul bahwa akan ada seorang pembebas, ada seorang penyelamat yang akan datang dan orang ini adalah Mesias itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pengenalan kita kepada Yesus? Apakah kita mengenal Yesus hanya sebagai pembuat mujizat saja? Sebagai seorang guru yang agung saja? Mari kita memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi. Mengenal Yesus sebagai seorang juru selamat, pembebas umatnya. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Itu yang dihayati oleh Bartimeus. Sehingga dia benar-benar berseru kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 31 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus benar-benar Mesias. Orang-orang di sekitar Bartimeus saat itu tidak mengenali Yesus secara jelas. Tetapi Bartimeus betul-betul tahu dengan pasti dan beriman bahwa Yesus itu adalah Mesias dalam hidupnya. Mesias adalah seseorang yang diutus untuk datang menyelamatkan umat manusia. Jadi ketika Yesus datang, dia hadir menyelamatkan kita. Persoalan utama Bartimeus saat itu adalah dia buta. Hari ini apa yang menjadi persoalan utama hidup kita? Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia sudah datang, diutus untuk datang ke dalam dunia sebagai pembebas kita, sebagai pemulih kita, dan sebagai juru selamat kehidupan kita. Ayat 48 dikatakan dalam Markus pasal 10 ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lihat, Bartimeus berseru dan semakin keras sekalipun dia dilarang. Dia menghadapi banyak tantangan saat itu. Tapi itu tidak menggoyahkan imannya, tidak melunturkan semangatnya untuk terus berseru kepada Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini?
Masalah sedang terjadi di sekeliling kita. Kita belum tahu bagaimana keadaan di depan di tahun ini. Tetapi mari di tengah-tengah tantangan kehidupan, kita mengambil sikap seperti Bartimeus. Kita semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau bukan kepada Tuhan Yesus, kepada siapa lagi kita harus meminta pertolongan? Satu hal yang harus kita ingat bahwa Yesus itu bukan salah satu penolong kita. Tapi dia adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan dia, kita akan berkata Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidupku. Bukan penolong alternatif. Ketika semuanya kita sudah tidak mampu, baru kita datang berseru kepada Tuhan. Ambillah keputusan yang pertama bahwa ketika apapun kita hadapi, baik itu kita sakit, kita dalam kekurangan, kita dalam penderitaan, kita dalam masalah, pertama-tama berserulah kepada Yesus. Ambil dia sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Ketika Bartimeus berseru, seruannya berhasil menghentikan langkah kaki Yesus. Bartimeus saat itu duduk di pinggir jalan. Dia seorang pengemis yang kumal, yang buta, yang tidak dilirik oleh orang. Seandainya Bartimeus misalnya dalam suatu tempat, dia duduk di tempat terutama, di tempat VIP, mungkin itu secara manusia akan cepat mengundang perhatian Yesus. Tetapi keadaan Bartimeus saat itu, dia kumal, dia lusuh, dia sakit, tetapi seruannya mampu bisa menghentikan langkah kaki Yesus. Dia berkata, Tuhan berkata, apa yang hendak engkau, apa yang engkau ingini aku perbuat kepadamu. Dia tidak berkata, Tuhan Yesus, beri aku sedekah yang banyak, atau antar aku ke tempat orang-orang terkenal supaya di sana aku bisa disembuhkan. Tidak, tapi yang dia minta adalah kebutuhan pokok dalam hidupnya. Kebutuhan mendasar dalam hidupnya adalah dia ingin disembuhkan. Hal yang mustahil karena saat itu tidak banyak mujizat yang terjadi di Yeriko. Tetapi dia tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya untuk hidupnya. Dia buta tapi dia percaya ada pembebas, ada pemulih, ada penolong, ada penyembuh yang sanggup menolong dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan? Mari kita terus berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan kita. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang sakit, di tempat tidur, seperti tidak ada yang memperhatikan. Ketahuilah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang pilihannya. Dan dia mendengar seruan kita. Mungkin kita berkata, saya orang tersisihkan, siapa yang bisa mendengar saya di sini? Tidak ada yang memperhatikan saya. Ketahuilah, telinganya selalu dia arahkan kepada teriak mereka yang minta tolong. Mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan saja, karena dia sanggup menolong kita. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hari ini mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab dan kita berkata, saya sudah lelah, sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi janji firman Tuhan tetap ya dan amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat pada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Teruslah berseru kepada Tuhan, karena selalu ada pengharapan, ada jawaban, ada pertolongan yang terbaik, yang tepat pada waktunya. Ketika kita berseru kepada Juru Selamat kita. Puji Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, seperti apapun keadaan kita, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Dan rencana Tuhan yang indah itu, rancangan Tuhan yang indah itu, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, tidak bisa dibatalkan oleh bagaimanapun keadaan kita.
karena Dia berdaulat, Dia berkuasa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, jika Bartimeus dijamah oleh Tuhan, disembuhkan ketika dia berseru kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Saya percaya hari ini Yesus Kristus kuasanya tetap sama. Dia sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Dia sanggup menolong kita di tahun ini. Puji Tuhan, mari kita hadapi tahun ini dengan penuh iman bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu, bangkitkan iman dan pengharapan kami untuk terus berseru kepadamu. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami hari ini, kami percaya kuasa Tuhan tetap sanggup menolong, memulihkan kami, memberkati kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, siapapun yang mendengar firman-Mu hari ini, kami percaya firman itu sanggup menolong kami, membangkitkan iman kami untuk bersemangat, berpengharapan, terus mempercayai Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.